kemarin Jumat sampai Sabtu itu sempat mati listrik massal di hampir seluruh Sumatera, cuy. 13 tahun di sini ya, itu tuh kayak nggak pernah ngerasain mati listrik. Wih, Ya. Ini bukan soal alam, tapi soal sistem yang dijaga serius. Indonesia layak punya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Di sini ya guys ya, di Indonesia mati lampu, di Indonesia gelap, di Malaysia terang benderang. 13 tahun ya guys ya. Jadi saya dengar cerita tuh 13 tahun dia tinggal di Malaysia, mati lampunya sekali doang. Di Indonesia sebulan 3 kali, 2 kali bisa gitu loh guys ya. Enggak cuma 1 kali. Itu udah biasa bagi kita. Jadi jom kita simak videonya bagaimana ya. Apa yang sebenarnya Malaysia punya. Kenapa Malaysia itu bisa lampunya itu nggak mati-mati gitu loh guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Sumatera mati listrik massal. Tapi Wah. warganya malah pada curiga sama yang lain, cuy. Kenapa tuh? Jadi cuy, buat yang nggak tinggal di Sumatera, ceritanya Oke. di Sumatera kemarin Jumat sampai Sabtu itu sempat mati listrik massal di hampir seluruh Sumatera, cuy. Nah, ini tuh bener-bener blackout. Sampai warga Sumatera itu pada ngeluh di medsos karena mati listriknya lama banget. Bahkan ada yang ikan mahalnya meninggoy gara-gara listrik Wah. nggak hidup-hidup. Nah, namun netizen itu malah pada curiga dan bikin postingan kayak gini. Apa Ya tuh? intinya katanya ada barang yang Buat polisi cuma mau nanya selama listrik di Sumatera udah berapa ton barang yang masuk melalui jalur Aceh Melabuh. masuk, kira-kira barang apa ya cuy yang masuk ke Sumatera? Mungkin ini kasusnya kayak pas Gunung Bromo ditutup sementara kemarin. Yang netizen itu malah pada curiga kalau itu ditutup karena waktunya panen daun singkong. Tapi sebenarnya ini lumayan ironi juga ya cuy. Mengingat Sumatera itu salah satu penghasil tambang energi terbesar Oh, di Indonesia. iya. Yang hasil tambangnya itu buat pembangkit listrik di pulau lain. Tapi kok malah kasus blackout massal satu pulau malah terjadi di penghasil sumber energi listriknya. Nah, tapi di antara semua warga Sumatera, mungkin bapak inilah yang paling sengsara ketika listrik tiba-tiba mati, cuy. Kok bisa? Halo tukang PLN, rambut di kepala udah dipotong, tapi lampu mati. Kalau ini nggak nyala sampai malam ini, hancur kepala kami nih. Nggak pulang-pulang kami dari tempat pangkas ini. Nah, Ya tapi Allah. bagaimana menurut kalian, cuy? Pulau Sumatera mengalami mati lampu massal dan ini tuh meliputi provinsi-provinsi besar kayak Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Iya. Barat, Riau. PLN sudah mengklarifikasi hal ini dan direktur utama mereka baru-baru ini sudah meminta maaf juga dan menjelaskan apa yang terjadi. Nah, blackout ini disebabkan karena gangguan pada jalur transmisi 275 KV di Provinsi Jambi karena ada cuaca buruk, teman-teman. Dan dampak ini cukup parah. Nah, soal pemulihan PLN katakan udah berhasil mengatasi gangguan transmisinya, tapi pemulihannya akan dilakukan secara bertahap. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada Jumat malam kemarin, sekitar pukul 18.44 pas Jumat waktu Indonesia itu Barat. ya. Penyebabnya itu karena sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah tiba-tiba terpisah. Bayangin, jalur transmisi 275 KV Muara Bungo sampai Sungai Rumbai yang jadi tulang punggung kelistrikan Sumatera itu putus gara-gara cuaca buruk. Efeknya langsung kerasa. Lampu mati total, rambu lalu lintas nggak nyala, komunikasi lumpuh dan warga panik karena kondisi gelap gulita di malam hari. PLN sendiri udah minta maaf dan langsung nurunin tim teknis ke lapangan. Pemulihan diprioritaskan ke fasilitas vital terlebih dahulu kayak rumah sakit, bandara, dan instalasi air bersih. Baru setelah itu ke pemukiman warga secara bertahap. Jadi buat teman-teman yang di Sumatera, pastikan power bank kamu terisi dan cabut terlebih dahulu perangkat elektronik dari stop kontak buat jaga-jaga kalau ada lonjakan tegangan saat listrik nyala lagi. Alright guys, oke. Dan kita bisa lihat ya guys ya, bagaimana di Indonesia itu untuk PLN ya guys ya. Kemarin di sini juga mati ya. Saya istilahnya penginapan itu tiba-tiba blok mati. Dan itu tidak ada pemberitahuan guys. Hampir dalam 1 bulan itu bisa 2 kali gitu guys ya. Nah gitu. Dan kalau kita tengok ya guys ya, matinya itu kadang beruntut gitu. Nah entah itu karena memang ada kabel putus dan lain sebagainya. Tapi kalau hujan guys, kalau hujan itu kalau di kampung, aduh sering banget mati lampunya.
Nah ini beda halnya dengan pas saya dulu itu tinggal di Arab Saudi gitu loh guys ya. Di Arab Saudi itu jarang banget mati lampu dan kita juga istilahnya bayar listrik murah gitu. Di sini kita bayar listrik itu 1 bulan kalau penginapan saya itu sekitar 3 juta ya, 1 PLN itu 1 kilometer itu. Di sana ada 2 ya sekitar 6 sampai 7 juta lah gitu guys. Tapi kadang mati, sering mati gitu. Aneh gitu. Dan coba kita lihat ya guys ya, mungkin ada kawan-kawan kita yang dari Malaysia yang juga sharing tentang istilahnya bagaimana kalau di Malaysia, apakah sering mati lampu. Jadi jom kita tengok ya guys ya, apa pendapat mereka tentang hal ini ataupun apa yang mereka alami ketika istilahnya di Malaysia gitu. Apakah ada mati lampu juga? Nah di sini ada videonya, jom kita simak videonya. Di Malaysia hujan lebat banget. Oh, Aku mulai hitung ini 1, 2, 3 kapan ini listriknya mati. Ini udah 1, 2, 3 ini listriknya mati. Betul, ini ada yang tanya nih, kenapa elektrik padam kalau hujan lebat dekat Indonesia? Lihat saya juga tak tahu, tapi kalau hujannya lebat banget, tiba-tiba itu malam hari biasa saya udah enak gitu kan, santai-santai gitu, hujannya lebat kan kita enak menikmati suara hujan gitu kan, tiba-tiba mati, plek. Ya udah kita meskipun menikmati hujan tuh nggak bisa scroll, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah diem aja gini, mati lampu guys, asli. Iya, bener. Ini bulan ini aja udah 2 kali guys. Bulan ini aja udah 2 kali ya di tempat saya ini, daerah saya ini ya guys ya. Jadi buat teman-teman semua tuh kayak di Indonesia itu udah biasa gitu. Apalagi kalau dekat kampung saya guys ya, dekat kampung saya itu setiap saya mau nelpon itu pasti mati lampu. Biasanya kalau udah mati lampu tuh hujan. Nah kalau bisa dihitung itu lebih dari 3 kali. Itu lebih dari 3 kali guys mati lampunya. Makanya abangnya ini mungkin dekat kampungnya juga sama kayak gitu. Makanya dia komentar gitu kan, kenapa istilahnya di Malaysia belum mati lampu nih. Saya tunggu 1, 2, 3 gitu kan. 10 menit hujan deras banget tapi listriknya masih nyala. Kalau di kampung ini udah pasti udah gelap dan bingung cari lilin. Ini hujan deras sudah 15 menit Deras loh guys. tapi listriknya masih nyala. Ini udah 20 menit tapi listriknya masih nyala. Ditungguin. Baru hujan deras. 2 tahun aku kerja di Malaysia, ini bukan kebetulan. Di Malaysia jarang sekali mati listrik. Dan ini yang bikin aku bertanya-tanya, ini kenapa? Nah, ternyata ini rahasianya. Pertama, kabel listrik di Malaysia kan dibungkus rapat. Oh bener, mungkin itu juga di Indonesia. Kenapa mati kan? Ada tanya nih kan, abang nih kan. Kalau elektrik padam kenapa dekat Indonesia mati? Itulah, kita masih di atas awan ya. Kita masih di atas itu, masih di atas sana gitu loh guys ya. Di atas tiang-tiang gitu untuk kabelnya. Sedangkan kalau di Malaysia dia sudah tertanam rapi di situ, makanya bener sih guys, maintenance-nya itu lebih bagus gitu. Di Malaysia lebih terjaga mungkin seperti itu dibanding istilahnya kabel listrik yang ada di atas. Kenapa pemerintah nggak ke situ ya juga di Indonesia ini ya kan? Kan medannya kita hampir sama gitu untuk perkotaan gitu loh guys ya. Untuk kampung mungkin lah, tapi untuk perkotaan tuh sama aja mungkin. Ya gitulah guys ya, menata ulang kota itu penting juga ya guys ya. Kalau semuanya di dalam tanah kan enak ya guys ya, kecuali ada yang menggali tanah kena listrik ya beda lagi itu ya kan. Wah iya bener sih kayaknya. Kalau ini kan biasa ya tiap rumah. Nah, yang kedua, TNB itu rajin potong pohon di area kabel. Jadi sebelum terjadi masalah, sudah dipotong dulu. Nah, yang ketiga, trafo dan panel distribusi dibangun lebih tinggi, lebih terlindung dari banjir kilat. Sama-sama negara tropis, sama-sama hujan lebat, sama-sama banyak petir. Tapi hasilnya beda total ya kan. Ini bukan soal alam, tapi soal sistem yang dijaga serius. Indonesia layak punya ini. Yang relate kalau hujan biar komen ya.
Ini bisa dibilang culture shock ataupun kagum dengan Malaysia. Karena aku tuh Kenapa kerja tuh? di sini tuh selama hampir 13 tahun ya. Tiga Di sini belas tuh ada tahun. beberapa Apa tuh bang? kayak nggak apa ya, nggak jarang gitu aku rasain di Indonesia gitu. Jadi kayak aku tuh ada shock-shocknya dikit, ada kayak kagum-kagumnya dikit gitu loh dengan Malaysia. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu aku selama di sini ya hampir 13 tahun di sini ya. Itu tuh kayak nggak pernah ngerasain mati listrik Wih, ya, mati lampu, mati listrik. Itu masa selama 13 tahun bang nggak bisa ngerasain gitu? Kita di sini ya guys ya, sebulan bisa 2-3 kali loh. jarang banget guys. Bahkan walaupun sampai hujan angin Wow. ribut kayak gimana pun, jarang banget di sini tuh mati lampu. Dan kalau mati lampu itu biasanya ada kendala teknisi di TNB. Kalau di sini TNB ya, kalau di Indonesia kan PLN. PLN. Ya di TNB-nya tuh ada kesalahan teknisi dan itu biasanya kalau misalnya kita tuh report atau kita laporin ke customer service-nya TNB dan itu tuh gercep banget dan cepet, bener Oh, cepet-cepet banget ya. Itu langsung to the point ya, daerah mana, alamatnya mana gitu kan, dan ada kendalanya tuh seperti apa. Dan itu langsung datang ya, nggak nggak ibaratnya nggak bertele-tele langsung datang dan itu biasanya tuh cuma memakan waktu 1 sampai 2 jam gitu aja dan gila sih guys. Ini bisa dari pagi sampai sore baru selesai. Ya mungkin itu tadi, maksudnya sistemnya itu yang berbeda. Di sana tuh sistemnya lebih rapi gitu kan, lebih mudah untuk maintenance-nya gitu kan. Sedangkan di sini kan susah guys, di atas gitu. Jadi kalau mau benerin, wah itu tuh putus tuh, naik dulu lah ya kan dan lain sebagainya, bergelantungan lah. Sana enggak, tinggal masuk gorong-gorong gitu kan. Masuk kepada titik-titiknya dan sudah ada di monitor pastinya gitu kan. Oh, ini yang rusak ya kan. Kan di situ pasti ada petanya seperti itu ya guys ya. Ah, kayak di film-film lah maksud saya itu kan. Oke. itu udah langsung kelar. Iya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, di sini tuh aku jarang nemuin jalan rusak, ya. Oh, Jalan rusak tuh di sini jarang banget dan mungkin hampir nggak ada. Ini kalau di daerah Semenanjung ya. oke, oke. Di sini kalau abang cari tuh apa namanya lubang-lubang tuh di jalan itu bang, di sini itu bang sekali lewat itu baru di aspal 5 meter itu lubang lagi bang. Nah habis itu bang jalan lagi 10 meter itu udah lubang lagi bang. Itulah bang di sini bang. Kenapa di sana tidak ada lubang-lubang itu bang? Kenapa bang? Karena di sana itu habis gali lubang tutup lubang kayaknya bang. Daerah, kalau aku kan di daerah Johor nih ya. Yang itu setahu Johor aku mah beda. jarang, jarang banget jalan rusak di sini. Tapi jalan lain Itu juga yang mulus kedua. loh gila. Karena ya aku kan jarang juga lah sampai ke daerah Sabah Sarawak gitu kan. Ah, Nggak tahu kalau di sana tuh yang seperti apa, tapi kalau yang di daerah Semenanjung ini itu bahkan jalan setapak atau jalan kecil di pelosok kampung pun itu tuh udah pakai aspal dan itu tuh wow. jarang yang rusak. Kalau misalnya ada yang rusak itu bisa langsung report dan itu cepat Oh, diperbaiki guys. cepat Iya gitu ya. bener. Itu yang kedua ya. Terus yang di sini tuh yang ketiga, Apa tuh? kalau misalnya di sini tuh ada kebakaran, ya. Hmm, Kalau di sini bilangnya bomba lah, kalau di Indonesia tuh kayak damkar namanya. Kalau di Indonesia damkar. tuh damkar ya. Kalau di sini ya walaupun kebakarannya tuh di daerah pelosok, ya itu tadi yang aku bilang yang kedua ya. Karena jalannya di sini itu jarang yang rusak dan aksesnya masuk ke dalam pelosok itu Mudah. pun gimana ya, bisa dibilang mudah ya. Jadi kalau misalnya ada kebakaran itu kayak nggak nunggu lama-lama gitu ya. Kalau misalnya kita Oke. ada nelpon bomba atau damkar lah kalau di Indonesia ya, itu tuh kayak langsung cepet dateng gitu. Karena di setiap wilayah, setiap daerah tuh ada pemadam kebakaran atau damkarnya itu atau bomba di sini. Dan itu tuh langsung cepet gitu guys. Mhm. Dan nggak harus nunggu lama-lama gitu.
Kalau di Indonesia itu, kalau misalnya kita tuh kebakarannya di daerah pelosok atau di kampung-kampung, itu jangankan kita mau apa ya, ngubungin. Kadang memang daerah situ juga kalau misalnya kita ngubungin damkarnya itu, bahkan ya keburu habis kebakarannya itu Betul baru sih. datang. Tapi kalau Saya juga mau ngomong gitu, di sini ada kebakaran ya kan. Kayak kemarin pasar itu kebakaran, itu datangnya damkar, pasar sudah rata. Kadang pasar sudah tinggal separuh itu baru datang gitu loh ya, gak gercep gitu karena itu tadi aksesnya yang berbeda gitu kan. Jadi kalau bener banget itu sangat perlu banget infrastruktur jalan itu ya guys ya, gila. di sini ya, kalau di sini ya Allah gercep banget guys ya. Bahkan misalnya di kebun, di tengah-tengah kebun Iya. ya, misalnya kebakaran kebun atau hutan itu langsung cepet banget datang. Itulah, Gitu. aku bisa dibilang itu culture shock atau kagum Culture sama shock. Malaysia. Coba kalian yang teman-teman Indonesia yang pernah di Malaysia kerja atau yang pernah di sini stay lama lah pokoknya, entah itu udah kawin sama orang sini, pernah nggak ngalamin kayak aku tuh culture shock, entah bisa dibilang culture shock, entah itu kagum. Coba komen di bawah guys. Alright guys, gila ternyata itu ya bisa gitu. Di sini tuh sering banget mati listrik, tapi di Malaysia itu sampai dihitung sama abangnya 1, 2, 3, 10 menit, 20 menit, setengah jam, sudah seharian. Kok gak mati-mati? Kita kalau di kampung guys, sudah tuh bentar ya, matilah habis ini, mati beneran. Itu bedanya ya guys, gila emang ya. Dan itu emang dari konsep dan sistemnya itu yang memang apa namanya ya guys ya, menjadikan sebuah apa namanya itu listrik itu jadi aman gitu. Dan itu juga kalau tidak aman kan mudah terbakar juga, makanya ini terkonsep gitu. Mungkin arsitek apa sih namanya guys yang kerja kayak gitu loh guys ya, yang desain kayak gitu, mungkin itu jago banget gitu loh, keren ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat dan semoga Indonesia bisa membaik ya guys ya. Kan nggak mati lagi gitu loh, mati terus gitu kan, jangan lah guys ya gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Doakan kami di sini ya guys ya, semoga bisa menyusul kalian yang di sana ya kan, dengan sistem yang bagus ya kan. Semoga juga istilahnya pendidikan juga semakin dilihat di Indonesia ini ya guys ya, amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.